Apa judulnya tadi? Membuat pembenah tanah. Berarti ada sesuatu yang harus kita benahi dalam tanah kita ya. Dilihatkan dulu. Bukan sulap, bukan sihir Bapak Ibu, kosong. Ya, ini kosong ya. Tidak ada apa-apanya, jadi tidak ada tambahan apa-apa. Nah, konsepnya pembenah tanah gini Bapak Ibu. Pembenah tanah kita kan sudah rusak. Kita boleh katakan sudah kena penyakit komplikasi ya. Sudah stroke, diabetes, hipertensi, kolesterol, segala macam. Buktinya apa? Ditanami malah tambah mati, bahkan nggak berbuah kalaupun hidup ya. Iya, jadi caranya gimana? Kita untuk memperbaiki tanah-tanah yang rusak itu, caranya adalah kita ambilkan bakteri-bakteri yang baik yang ada di alam. Di mana biasanya bakteri yang baik itu ada di tanaman-tanaman daunnya yang sulit hancur Bapak Ibu. Nah, daun yang sulit hancur itu diantaranya adalah satu yang paling kuat itu daun apa yang di hutan itu? Daun bukan, pinus. Kemudian yang kedua adalah daun bambu. Nah, kalau daun bambu kan ini banyak. Nah, ini kita mempakan dari daun bambu. Tapi yang kita ambil bukan daun bambunya, tapi tanah yang ada di bawah daun bambu. Namanya tanah gapuran bambu. Orang yang sebut gitu ya, yang 1 cm di bawah pohon bambu, daun bambu yang sudah jatuh. Nah, ini contohnya. Nah, ini berapa banyak? 20 kilo. Jadi kalau kita bikinnya 1 tong ini 120 liter, maka kita pakai pembenah tanahnya yang bahan dari humus bambu ini 20 kilo. Ini udah ditimbang Mas? Masukkan Mas. Ya, sudah jadi tanah Mas. Tapi di situ ada mikrobanya. Dari daun bambu ya. Oke, masukkan. Hah? Kering enggak apa-apa ya? Ya kayak gini, udah gitu. Kering enggak apa-apa ya. Humus bambu ya. Karena ini berisi bakteri baik. Ya, bakteri yang membantu kita bagaimana menyuburkan tanah. Nah, sebelum kita terjunkan ke lapangan Bapak Ibu, harus kita latih dulu. Caranya dengan apa? Kita ambilkan tanah-tanah yang mau kita benahi. Nah, Bapak Ibu mau garap lahan nih ya, di lahan Bapak Ibu ambil tanahnya pojok sana, pojok kiri kanan, tengah ambil, masukkan ke situ. Tapi separohnya saja. Kalau tali 20 kilo berarti ininya berapa Pak Haji? 10 kilo saja. Ini kita ambilkan tanah yang sudah terkena sering zat kimia lah ibarat gitu kan, sudah tandus banget ya kita ambilkan. Nah, di lahan masing-masing. Ya, makanya kita kan bikin per desa itu maksudnya begitu. Karena tiap desa beda masalahnya, beda penyakitnya, ya kan? Ambil kan 10 kilo ini, 5 kilo seperti ini. Nah, tanah sawah. Oke. Hah? Silakan pokoknya tanah yang Bapak Ibu mau garap, lah sawah, tanah tegalan, tanah apa ya, Ibu garap itu supaya terbiasa dulu dia bertarung dulu di sana, nanti kita terjunkan sudah siap ya. Paling musuhnya kayak ngono kan gitu kan, udah hafal gitu, kadang udah latihan duluan. Terus kita masukkan juga tanaman-tanaman yang tahan hidup Bapak Ibu. Tahu tanaman-tanaman yang tahan hidup, walaupun musim kemarau dia tetap hidup, malah bagus gitu kan. Ada nggak kira-kira di sekitar Bapak Ibu? Banyak. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Makin banyak jenisnya makin bagus. Ya minimal totalnya 10 kilo. Dari 10 macam berarti 1 kiloan kan gitu kan. Monggo dimasukkan ini tanaman yang macam-macam ini ya. Ya udah kita chopper nih. Ya chopper dulu. Makin halus makin bagus Pak. Mudah ngemiknya dia di dalam ya. 10 kilo? 10 kilo. Jadi kalau ada 20 macam berarti 500 graman. Makin banyak ragamnya makin bagus. Jadi yang tanaman-tanaman yang ada di sekitar Bapak Ibu yang tahan hidup. Ya rumput teki, rumput apa silahkan aja. Ya, ambil akarnya, ambil batangnya, ambil daunnya, dicoper, dimasukkan ke situ. Nggak perlu dicuci Pak ya? Gak usah. Karena di situ ada mikrobanya Pak. Gak usah ya. Karena ini bukan mau disayur ini. Kemudian dedaknya kita masukkan 2,5 sampai 3 kilo ya. Pak kalau kebanyakan gimana? Ya nggak apa-apa bagus. Tapi boros gitu aja ya. Minimal 2,5 sampai 3 kilo. Dedak ini buat apa? Dedak ini fungsinya untuk makanan mikrobanya. Supaya mikroba yang ada dalam tuh makin senang dia bekerjanya karena banyak makan. Bisa diganti apa Pak Kabi? Bisa diganti air cucian beras, bisa dikasih apa tepung beras yang sudah kadaluarsa bisa, ya kan? Terigu kan boleh. Boleh ya, pokoknya mengandung karbohidrat lah ya. Iya. Kemudian kita masukkan katalisnya, ini katalis nomor 2. Nah, ada 5 macam katalis Bapak Ibu. Katalis ini dibuat tujuannya adalah untuk mempercepat proses reaksi kimia di dalam proses pembuatan pupuk kita,
ya kan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitasnya. Karena tantangan kita ini kan 3 di organik ini. 1, petani ini mau pakai pupuk organik kalau hasilnya lebih bagus dari kimia kan gitu. Paling enggak sama. Nah, yang kedua prosesnya enggak lama-lama gitu kan. Kemudian yang ketiga enggak berat, dosisnya enggak banyak kan gitu. Nah, ini kita buat. Nah, dengan pakai ini Bapak Ibu, 1 hektar pembenah tanah ini kita hanya butuh 7 liter saja. Kalau enggak pakai katalis kali 10 berarti 70 liter. Bikinnya kalau pakai katalis 14 hari. Kalau enggak pakai katalis kali 10 140 hari. Gitu ya kan? Ini katalis apa ya Pak ini? Ini katalis nomor 2. Sudah dicampur dengan air? Belum, nanti masukin dulu katalisnya. Mau nggak dimasukin, Mas? Hati-hati. Berapa liter? Nomor 2 kalau pembenah tanah Pak Haji. Iya. 50 liter katalisnya. Iya. 50 liter ya. Baunya manis. 50 liter. Iya, 50 liter. Guys, kicak udah. Jangan dupat apret. Ih, salah. Ini kan nampaknya baunya kayak bau comberan nih Pak. Iya. Setelah jadi fermentasi ini, apakah kayak gitu juga baunya? Masih bau juga. Karena ini fermentasinya 1000 hari, Pak. 3 tahun. 1000 hari itu. Kenapa sih 3 tahun? 1000 hari, orang diselamati kalau meninggal sampai 1000 hari, Pak. Sampai gak ada apa-apanya udah. Ini kan bau sekali. Iya, Kalau sudah jadi, tetap bau. Iya, masih ada baunya, iya. Kayak peceraian. Kalau Bapak Ibu nanti nanya, Pak bikin katalis segala macam gimana? Nanti pas kelasnya Pak Bayu ya, nanti malam diskusi tanyakan. Iya. Kalau di sini nanti kita prakteknya aja, tapi nanti kalau cara bikinnya boleh Bapak Ibu tanya ke Pak Bayu nanti ya. Tapi tahulah, pasti nanti malah nggak bikin. Satu prosesnya lama, bahannya juga. Nah, bahan-bahannya mudah tambahannya, tapi bahan baku utamanya bakterinya yang fermentasinya dari ampasnya produk Pak Bayu yang macam-macam itu yang banyak. Iya, itu yang kita nggak punya. Ya. tes. Jadi ini nanya Pak, seandainya Tes. Mati. baterainya Halo. awas, tutup. Nah, sisanya ini kan masih kosong Bu ya. Sambil diaduk tuh dimasukkan air air leri yang tadi sisa tadi ya. Nah, masukkan, Mbak. Air apa itu? Air leri yang tadi yang kita fermentasi. Nah, itu masukkan. Yang saringan itu Pak? Yang saringan tadi itu ya. Jangan semua, Mas, biar kebagian semua, biar Bapak-bapak paham. 100 kali lagi. Itu berapa liter? Sampai penuh, ukurannya sampai penuh segini. Nah, sambil diaduk, sambil up. Mohon maaf, Pak, adukannya. Ah, ini. Sambil diaduk, Mas. Air lerinya boleh dicampur. Nah, sisanya air ini mana, Bapak? Biasanya Bapak udah siap nih, air. Pak, ambilkan air, Pak. Air biasa, Pak. Berapa banyak tadi? Hah? Pokok sisanya sampai penuh segini. Iya, sisanya. Itu diisi air leri semua atau enggak? Kalau Bapak Ibu banyak air leri semua, kalau enggak ya pakai air biasa boleh. Boleh. Kenapa dia itu ya Pak? Ini mati Pak Bambang? Mic-nya mati. Oh ya. Kenapa harus penuh? Hah? Iya, oke. Garingan nih. Pinjam nitip Pak Ji. Udah sidik. Oh. Mati. Harus penuh itu ya Pak? Mengeluarkan gas ya? Iya. Iya. Kalau nggak penuh? Segini. Karena kalau kita fermentasi nanti dia berkurang. Jadi minimal segini penuhnya ya. Oksigen kali ya? Iya. Jadi cara fermentasi ini terbuka. Beda dengan kita bikin kuteja tadi, tertutup. Karena memang kita hanya menangkap bakteri yang ada di situ. Tapi kalau ini terbuka fermentasinya karena memang tujuannya kita menangkap mikroba yang ada di luar. Tapi caranya diairasi. Tahu ya, yang buat akuarium itu, yang dimasukkan udara, nah dimasukkan udara ke sini. 14 hari kali 24 jam. 14 kali 24 jam prosesnya. Enggak, terbuka. Segini ya. Tadi air aja udara masuk, iya. Tutup aja. Kalau mau ada kain aja gitu, kain kain puring atau apa gitu ya, supaya nggak masuk binatang lain gitu aja. Oke, ya. Bisa berapa mie ya? Tambahin lagi airnya Mas, kurang? 14 hari prosesnya. Setelah itu cara menggunakan Pak kami. Aplikasinya ke tanaman, ke tanah kita ini kan 1 hektar cuma 7 liter sampai 10 liter. Lebih juga boleh karena kan bikin sendiri. Nanti aplikasinya 250 ml per 15 liter air.
Jadi 250 ml per 1 tangki air. Iya. 250. Iya, 1 gelas aqua ya, 250 ml. Airnya saja toh. Ambil airnya saja. Ulangi 1 tangki berapa? 250 ml. 1 tangki yang isi 15 liter ya. Ulangi Bapak. Untuk yang 1 tangki berapa? 250 ml ininya. 250 ml. Apa siram? Kalau di padi, di sawah bisa kita kocor begitu, tapi kalau di tanaman yang lain disemprot aja, Pak. Di bedengan, kita bikin bedengan kayak tadi ya. Mau bikin sari tanam, sari panen, itu disemprot aja, diratakan gitu. Tanahnya ya. Iya. Iya. Tapi konsepnya Bapak Ibu dia bisa bekerja kalau lahan kita kondisi basah. Jadi bedengan ini setelah dibuat bedengan, disiram air dulu, basah kan? Kemudian disemprot ini 250 ml per 1 tangki. Disemprot sampai rata 1 bedeng, baru ditutup mulsa. Mulsanya bisa dari jerami, dari daun, atau dari plastik. Minimal 24 jam. Terpal boleh ya. Tujuannya apa? Biar mikrobanya turun dulu ke bawah, dia bekerja dulu di sana. Kalau di sawah bagaimana, luas begitu Pak, ngecembeng airnya. Jadi airnya dibiarkan dulu ada, baru disiramkan. Kalau 1 hektar 7 liter langsung ditabur di sana. Sudah biarkan 3 hari sampai 7 hari. Makin lama makin bagus. Kalau 7 hari kita biarkan dulu, dia makin bagus. Membantu kita mencangkul dari dalam tanah ini. Makin subur. Kompos padatnya nanti setelah habis, kalau Bapak simpan 3 tahun, jadi katalis. Ya kan? Jadi katalis untuk pembenah tanah ya. Aplikasinya itu beragam cuaca, misalkan pagi, siang, sore itu. Atau Boleh. boleh pagi. Yang penting setelah disiram, kalau panas dikasih mulsa. Ya. Kalau sore ya nggak apa-apa kan, udah nggak ada matahari kan. Besok pagi udah apa-apa aman. 1 tangki untuk berapa? 1 tangki itu bisa untuk 250 ml pornya. 1 hektar kan 10.000 dibagi 7.000. Berapa berarti per meternya? Nah, sekitar 7 mili. 0,7 malah kan. Jadi 250 itu bisa kepake banyak, Bu. Bisa berapa bedeng? Bisa 10 bedeng itu. Iya. Kalau ukurannya 1 kali 10. Umpama nyemprotnya over gitu Nggak masalah Pak, buatan sendiri. Ya. Kalau lebih banyak pun enggak apa-apa, Bapak tambahin enggak apa-apa. Gitu. Ini kan minimalnya. Oke, jelas? Pemakaiannya setiap minggu apa 6 bulan? Kalau pembenah tanah ini sekali aja setelah pengolahan lahan. Nah, katakan kita nanam 1 bulan panen, mau ditanam lagi, semprot lagi gitu ya. Jadi dia pakainya sekali ketika kita proses pengolahan lahan pertama. Ya. Oke. Ada aerasi dan pengaduan. Itu gimana pengaduannya? Pengadukannya tiap hari Bapak Ibu, pagi sore, tapi aerasinya jalan terus ya. Aeratornya jalan terus, udaranya masuk di situ. Jadi kayak kita sedang merebus air, bluk 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 gitu ya. Itu terus selama 14 hari kali 24 jam. Ya. Oke, jelas? Ya. Kita lanjutkan membuat JVT. Nah, tolong geser Bu ya. Belumnya berapa liter? 120 liter. Bapak Ibu, kalau ini sudah jadi, di sini dijualnya di tempat teman-teman ini 1 liter berapa yang sudah jual? Padalang, mana Padalang? Padanang. Nah, ini 1 liternya 40.000 Bapak Ibu. Yang sudah jadi ini. Berarti kalau segini 100 liter jadi berapa? 4 juta, ya kan? Berarti ini usaha petani yang luar biasa. Ini alat menggandakan uang. Kalau pembenah tanah ini, Ya. Pak, itu kan campur bidang situ kan campur dengan tadi yang padat. Oh ya. Airnya pun rasanya paling hanya cuma 50%, 50 liter aja Pak. Ini kalau di proses 14 hari kan berkurang sedikit. Ya, kalau dibandingkan dengan padatnya bisa 50-50, bisa 60-40. Padatnya bisa 40%, airnya bisa 60%. Ya, monggo. kalau misalkan nih katalis ini belum ada, apakah bisa dibuatin pembenah tanah begitu aja? Bisa, tapi tadi kualitasnya jauh sekali. Bisa 70 liter 1 hektar. Bikinnya 140 hari. Katalis itu tadi, mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita menjelaskan begini kan kesannya kita jual. Sebenarnya kan kita mau jawab tantangan tadi itu loh. Mau pakai organik kalau hasilnya lebih bagus dari kimia. Kan gitu. Untuk proses ini nggak pakai dibuka. Nggak pakai, tutup aja. Masih tutup sampai Nggak apakah dibuka aja, dikasih udara. Kalau mau ditutup pun dikasih kain gitu aja. Iya.
biar nggak Ampasnya kemasukan apa, binatang Pak? ya. Ampasnya juga dipakai. Ampasnya buat bikin lagi nanti. Mau dibikin katalis, disimpan 3 tahun, atau dijadikan fermentor untuk kita bikin kedua, dibagi 2 boleh, silakan. Ya. Jelas ya? Sekarang kita bikin JPT pungi insek. Jadi saya bikin langsung yang sekaligus ya, 3 macam. Jadi pupuk 3 kita jadikan 1. Pertama bikin JPT daun, yang kedua bikin fungisida, yang ketiga bikin insektisida. Kita jadikan prosesnya menjadi 1. Jelas ya? Bahannya apa? Ketika kita ngomong JPT, JPT apa sih? Zat perangsang tumbuh atau penumbuh perangsang tumbuh ya. Zat perangsang tumbuh. Nah, zat perangsang tumbuh itu berarti kita mesti cari bahan-bahan yang di alam yang bisa membantu kita memproses pertumbuhan tanaman kita supaya cepat besar gimana. Nah, itu kita ambilkan hormon-hormon yang ada di alam. Hormon auksin, gibralin, stakinin gitu kan. Nah, biasanya itu ada di mana? Biasanya itu ada di tanaman-tanaman yang akan tumbuh besar. Contohnya kalau di padi, kalau di bambu, adanya di mana? Rebungnya. Nah, rebungnya kita ambil. Rebung, Mas? Rebung. Nah, ini rebungnya diambil, dimasukkan. Ya kan? Rebungnya bisa 10 kilo, ya 5 sampai 10 kilo. Rebungnya ini. Tolong, Pak, rebung. Nah. Kemudian apa lagi? Bonggol pisang, ya kita masukkan, ya bonggol pisang. Ya, bonggol pisang kita masukkan. Perangsang tumbuh. Ya, membantu merangsang tumbuh. Ada hormonnya di situ, Pak. Jadi kita memasukkan hormon, kita fermentasi untuk bisa membantu proses pertumbuhan tanaman kita. Bonggol pisang 10 kilo. Rebung bambu 10 kilo, Pak. Ya. Ya. Ya, bonggol pisang 10 kilo. Atau Bapak Ibu cari pucuk-pucuk tanaman. Pucuk tanaman kan bakal gede pucuknya. Tanaman apa aja sudah? Pucuknya gitu. Yang pendek-pendek tanaman apa aja ya? Ya, pucuknya kita ambil. Ya pucuknya aja. Karena itu juga mengandung hormon tinggi kan dia bakal gede daunnya. Silakan pucuknya aja, pucuk tanaman-tanaman yang ada sekitar Bapak Ibu gitu. 10 kilo. Iya, sama. Iya, oke. Hah? Boleh, toge juga boleh, cambah ya. Boleh, itu juga hormonnya tinggi. Boleh, Mas. Toge boleh. Kalau ada toge, ya boleh. Hah? Iya, cambah. Bonggol pisang. Iya, bonggol pisang. Bawang merah. Bawang merah juga boleh, bagus. Ya, tapi kalau bawang merah, kalau kita nanti aplikasikan ke bawang merah, bahaya kalau ada penyakitnya. Jadi mendingan dari bonggol pisang, dari cambah, dari rebung, kemudian dari apa lagi? Pucuk-pucuk tanaman. Panjang-panjang? Apanya yang diambil pucuknya? Ya, pucuknya. Boleh. Pokoknya pucuknya aja semua. Pucuk-pucuk boleh diambil. Daun muda lah ya. Nah, tapi jangan sembarangan daun muda ya. Kalau daun muda emang segar ya. Daun muda maksudnya. Kemudian JPT. Kemudian kita bikin fungisida. Fungisida ini kan JPT ya bahannya ya. Makin banyak jenisnya makin bagus. Macam 20 kilo. Ini 2 macam. 2 macam. Mau ditambahin macamnya banyak boleh. Pucuk-pucuk tadi bisa berapa kilo, Pak? 10 kilo. Iya. Boleh campur ya, Pak ya? Boleh campur. Makin banyak jenisnya makin bagus. Tujuannya apa? Ketika kita semprotkan ke tanaman kita, ada salah satu DNA tanaman yang bisa masuk ke dalamnya. Kan gitu. Makin banyak ragamnya itu makin bagus, Bu. Kemudian kita fungisida. Fungisida yang terbaik itu dari apa? Ada yang tahu PKK? Panu, kadas, kurap. Nah, itu obatnya apa tuh? Laos. Nah, itu kita ambilkan dari laos, ya. Laosnya 12 kilo, Mas. Masukkan. Hah? Nanti rumput nanti. Konsepnya beda. Nanti sebentar. Laos. Laos, ya. Laos. Laosnya 12 kilo. Laos ini kan panas, Bu. Ya, kalau kita gosokkan di kulit kita, katakan yang kena panu, kadas, kurap kan panas. Melupas dia. Nah, ketika dia luka, harus ada yang nutup. Yang menutupnya adalah kunyit. Kunyit itu antibiotik tadi kan. Jadi kalau kita kesemprotan ke tanaman, tanamannya luka, karena ada penyakitnya, kan kita kasih penutupnya, antibiotiknya dari kunyit. Kunyitnya 12 kilo. Pak, itu laos merah, laos apa kuning, kayak putih sama aja. Jenis laosnya apa? Emang ada laos 2 macam? Laos merah. Laos kunyit. Laos aja, laos putih. Iya, laos putih ya. Oh, ada yang merah ya. Oh, ini laos putih yang biasa kita pakai, laos putih. Ini fungisidanya udah masuk ya. Nah, sekarang insektisidanya gimana?
Nah, insektisida sini konsepnya kita adalah insektisida kan biar tanaman kita tahan tidak dimakan ulat segala macam gitu kan. Maka kita carikan tanaman-tanaman atau rumput-rumput yang tidak dimakan ulat. Rumput yang muda. Tahu nggak kira-kira kata Bapak Ibu yang tanaman yang nggak dimakan ulat ada nggak? Hah? Nggak ada nggak kira-kira? Pertanyaannya ada nggak? Ada. Nah itu diambil dimanfaatkan ya. Iya, ya monggo. Ya ini rumputnya nih. Ini coba jenisnya apa tadi? Yang udah di blender semua, Mas. Coba, hah? Sambur semua. Oh, mesti disisakan satu dua mah. 10 kilo. Ya. Ya. Jadi ini banyak tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat. Ya, Bapak lihat, jadi pengamat lah. Jadi petani juga pengamat. Pengamat lingkungan ya. Kan juga nggak dimakan ulat. Ya boleh. Boleh. Alang-alang. Boleh. Nah, contoh. Kemudian kita masukkan dedaknya. Jadi berarti ini inseknya sudah masuk ya. JPT-nya sudah, punginya sudah, inseknya juga sudah. Tinggal dedaknya kita. Nah, dedaknya 3 kilo ya. Inseknya macam-macam boleh berarti Pak ya? Boleh. Cuma dosisnya aja yang tetap. Iya, 10 kilo dari berbagai macam. Gitu, boleh. 3 kilo, dedaknya 3 kilo. Dedaknya 3 kilo dimasukkan, kemudian masukkan katalis 4. Namanya K4 50 liter. Ya, nanti katalis ini ada 5 macam Bapak Ibu. Katalis 1 untuk NPK padat, urea cair. Katalis 2 itu untuk pembenah tanah. Katalis 3 itu untuk membuat KCl. Kemudian katalis 4 itu untuk pungi insek ya. Kemudian juga JPT. Katalis 4 ini. Iya, katalis 4. Katalis 5 itu untuk pupuk horti. Awas. Rasanya segar. 50 liter. Ya, 50 kilo atau 50 liter. Nah, ini dimasukkan 50 liter. Mas kok ditahan sih? Jangan grogi. Memang di sini banyak yang cantik-cantik. Jangan grogi. Sabar. Hah? Untuk pengaplikasian Aplikasinya sama ini. Pembenah tanah, KCl, JPT pungi insek sama. Aplikasinya 250 ml per 15 liter. 1 hektar hanya 7 sampai 10 liter saja kebutuhannya. Prosesnya 14 hari, caranya terbuka, dikasih udara. Sama, awas, nempel. Nggak hilang 2 hari baunya. Diaduk ini Pak ya? Diaduk, kemudian dikasih air cucian beras ya, yang sisa tadi ya. Penuh semua boleh. Tapi ini kan seminggu sekali ya Pak. Apanya? Pemakaian. Kalau JPT bisa seminggu sekali. Lihat kondisi aja. Kalau ini sekali aja pas proses di awal. Kalau ini 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi pemakaiannya banyak ya sampai dengan panen. Sedikit sekali. Jadi nanti 7 sampai 10 liter tuh kalau sampai panen 1 bulan bisa 2 kali. Bisa 3,5 liter, 3,5 liter. Gitu. Bagi 2, iya. Atau kalau mau 3 kali semprot sampai panen bagi 3. Oh itu pemakaian itu sampai panen. Sampai panen. Sampai panen itu cuma 7 sampai 10 liter. Kalau Bapak Ibu gampang 15 liter sekali semprot 5 liter, 5 liter, 5 liter 3 kali semprot periode boleh. 7 liter 1 hektar Iya. Itu paling iritnya sampai panen. sampai panen. Tapi kalau mau dilebihi 10 liter, 15 liter enggak apa-apa. Tiap minggu. 2 minggu sekali boleh. Karena gantian sama urea cair. Nah, iya. Nanti kan kita belum praktekkan urea cairnya. Besok ya. Nah, sisanya udah dikasih ini, limbah rumah tangga, Mas. Air cuciannya masukkan dikit. Nah, ini manfaatnya ya, kita nampung. Kalau ininya banyak, semua sampai full, enak. Tanpa perlu pakai air lagi. Air biasa. Nah, Mas Jaki dihabisin semua. Airnya kurang? Tolong, Bah, airnya, Bah, kurang. Masukin. Awas pelan-pelan. kalau tanaman yang dimakan ulat itu bisa pakai ini.
Iya, memang ini kita buat untuk mengantisipasi itu, Pak. Antisipasi. Ya kalau bisa dipakai, makanya kita tiap 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, tujuannya kan itu. Supaya tanaman sayur kita tidak dimakan sedikit 2 dikit ya gak apa-apa, Pak. Berbagi. Baunya aja bikin Sudah. Sangka ulat tuh ada bahaya ini. Iya. Pak, kalau 1 liter tuh untuk berapa hektar? Berarti 1000 meter. Bisa 1000 meter buat itu ya. Kalau 10 liter Bu ya 1 hektar, berarti 1 liternya buat 1000 meter. Iya. Aplikasinya semprot atau kocokan? Semprot, Pak. Oh, iya. Iya, kalau ini semprot. Awas Mas, nyampret. Iya. Berarti sekali semprot kita ada minta ZPT, fungi sama insek. Sudah ada funginya, sudah ada inseknya. Vaksin. Nah, kita berikan sebelum masuk sebelum terserang penyakit. Tujuannya gitu. Tanam. Setelah tadi, setelah jadi. Tumbuh 1 minggu, semprot. Minggu kedua, ya, gitu. Jelas, bisa dipahami? Aplikasinya dan sebagainya. Nah, kita sekarang praktekkan membuat KCL. Apa, Pak? Aplikasinya 250 mil per 1 tangki atau 15 liter. 1 hektar butuhnya 7 sampai 10 liter. Pak, saya mau pakai 15 liter. Enggak apa-apa. Saya Mas, bro, tenang. Jelas ya? Pak, kalau nggak punya katalis berarti nggak bisa buat ini Pak ya? Bisa. Bisa. Tapi bikinnya lebih lama. 40 hari. Iya, 140 hari. 40 hari. Terus dosisnya lebih banyak. Dan juga ya mudah-mudahan aja terbukti hasilnya kan gitu. Kan ini riset masalahnya ya. Riset. Tapi bagi petani yang belum punya enggak apa-apa. Enggak usah kecil hati, buat aja. Tanpa katalis pun enggak apa-apa, ya. Tetap pasti ada manfaatnya. Ya enggak? Gitu. Oke, sekarang terakhir kita praktekkan tentang pembuatan KCL. Nah, KCL ini begini Bapak Ibu, ada 2, JPT buah sama KCL. Bedanya apa? Kalau KCL ini anduk merangsang pembuahan. Oh ini tuh durian saya 20 tahun, 15 tahun kok nggak buah-buah. Ya disemprot KCL. Setelah jadi buah, dikasih JPT buah tujuannya apa ya? Biar buahnya besar, buahnya manis, nggak rontok dan sebagainya. Beda ya komponennya. KCL ini untuk pembuahan. Tapi kalau kita nggak bikin JPT buah, biasanya dari KCL aja sudah bisa ngatasi. Nah, caranya bikinnya gimana? Yang pertama yang kita masukkan itu karbitnya dulu. Karbitnya untuk 120 liter ini Bapak Ibu hanya setengah kilo saja. Karbit. Ya, jangan ada yang merokok dekat. Karbit. Dilihat kan Mas, karbitnya. Setengah kilo saja. Karbit. Iya. Untuk 120. Ini tong yang 120 liter, Mbak. Oke, setelah karbit dimasukkan, kita masukkan cangkang telurnya. Cangkang telurnya berapa? 20 kilo. Pak, kalau gak ada cangkang telur apa? Bisa kulit kerang. Ya kan? Atau kulit keong gitu kan. Di blender dulu. Cangkang telurnya 20 kilo. Kenapa pakai cangkang telur? Cangkang telur ini mengandung kalsium yang tinggi. Ya kan? Tapi kenapa kok pakai karbit? Karbit ini untuk membantu mengeluarkan kalsium yang ada di kulit telur tadi. Ya kan dia butuh. Cangkang telur, Pak. Selain Cangkang kerang. Cangkang kerang, cangkang keong gitu ya. Iya, cangkang kerang. Pokoknya cangkang-cangkangan. Iya. Keongnya langsung dimasukkan juga bisa tuh Pak. Hah? Keongnya juga dimasukkan. Nah, dagingnya itu yang jadi asam amino biasanya. Iya, kalau cangkangnya aja yang dipisahkan enggak apa-apa diambilkan. Kalau kulit telur ini banyak, Bu. Apalagi di kota ya. Orang masak nasi goreng bikin martabak telur itu banyak Ibu nampung 2 hari ya 2 malam aja penuh. Bisa. Ya. Cangkangnya. Bisa diganti gergaji kayu, tapi masing-masing bahan kan ada kelebihan-kelebihannya. Nah, kalau kami sarankan sesuai SOP dulu ya, tolong ya. Tapi kalau ternyata sudah diusahakan nggak ada, ya sudah pakai tadi ya, serbuk kayu, katakan boleh lah. Serbuk kelapa ya, boleh. Itu kan kandungannya K-nya juga tinggi. Ya, tapi usahakan sesuai SOP-nya dulu. Nah, baru masukkan garamnya. Garamnya 5 kilo Bapak Ibu. Garam krosok aja. Garamnya masukkan 5 kilo.
Ya. Lebih baik air laut sini atau Air laut bisa, cuman keasinannya kurang. Iya, iya. Jadi tapi kalau nggak ada sama sekali boleh. Nah, usahakan yang sesuai SOP dulu. Saya kira garam krosok banyak lah. Iya bagus ini, ya yang sudah jadi garam. Keasinannya pekat ya, tinggi ya. Kadar asinnya. Pembenah tanahnya tuh aplikasinya setelah tanam atau Pas mengolah lahan, Mbak. Iya sebelum taman. Ya. Enggak apa-apa. Masa nggak boleh nanya, Bu? Nggak boleh begitu, nggak apa-apa. Ngomong di sini. Oke, jelas ya. Terus dimasukkan ini dedak padi 3 kilo. 3 kilo, 2,5 boleh, 3 kilo boleh. Lebih dari situ boleh. Kemudian masukkan katalis, ini katalisnya nomor 3, K3 ya, 50 liter. Katalis 3, K3 ya. 50 liter. Rada lumayan. 50 liter. Ada yang katalis merah itu apa? Itu salah satu bahannya wortel memang itu. Iya. Bukannya ini. Untuk K3 biasanya. Tapi kalau udah lama sama hitam semua. Pas. Kasel. Airnya sisanya air. Kalau ada air cucian beras, pakai air cucian beras atau limbah VOC tadi ya, yang sudah kita saring masukkan. Tapi kalau nggak ada air biasa dapat. Pak, kalau bagaimana air PDAM ada kaporitnya? Diendapan dulu minimal seminggu ya. Diendapan dulu, jangan langsung dikasihkan karena ada kaporitnya. Mendingan air sumur biasa aja. Monggo, Bah, masukin, Bah. Ya? Boleh air kolam kan maksudnya? Boleh. Boleh. Bagus. Dimanfaatkan enggak apa-apa. Ini tadi buat KCL ya? Iya, KCL. PT buat tadi yang ini. Yang ini. Iya. Bukan buah, JPT daun ini, Bu. Fasenya fase vegetatif. Nah, kalau CPT buah, fasenya fase generatif. Iya, ini fasenya generatif yang ini KCL. Iya, ini fase awal. Fase awal itu ya. Terus cangkang telurnya ataupun cangkang itunya keongnya dihaluskan dulu ya, di blender digiling boleh, dideplok boleh, ditumbuk boleh. Dia kan mengandung kalsium tinggi. Iya, kalsium tinggi. Pak, kalau bekas orang las itu, apakah bisa dibuat gitu, Pak? Karbitnya, kalau bisa karbit yang baru, bukan yang bekas. Iya, karena cuma setengah kilo aja, murah kok. Iya. Tujuannya untuk membantu. Nah, ini kan gini, Bu. Ini tujuannya ini untuk membakar kalsium tadi. Ya. Ya. Ini kita tutup dulu sampai habis reaksinya, baru kita aerator, Bu. Bisa 6 jam baru habis, atau tutup biasa aja gini tidak apa-apa. Nah, gini ya. Biar reaksinya habis dulu dari karbitnya tuh kan, ini dia kayak dibakar kan, mendidih. Iya. Nanti baru setelah habis, mau besok pagi baru dikasih aerator selama 14 hari boleh. Tapi kalau masih proses begini jangan dulu, biar dulu habis dulu ya. Ada tetap diaduk, setelah habis diaduk nanti. untuk hariannya? Iya, diaduk pagi sore. Sama, semua sama, aeratornya juga sama. Ini aplikasinya Bapak Ibu, 1 hektar hanya 7 sampai 10 liter. Aplikasinya ya. Kebutuhannya 1 hektar 7 sampai 10 liter, per 1 tangki 15 liter hanya 250 mili. Waktunya, Pak? Ya. Waktu aplikasi? Masuk fase generatif. Masa pembuahan.
Godongnya tua. Nah, ya. Seminggu sekali bisa Pak ya? Sekali boleh. Seminggu sekali. Atau kalau pasti panjang usianya bisa 2 kali. Fasenya itu di usia 55 atau sampai 75, 65 kan gitu masih bisa. Kalau usia 90 hari. Banyak Pak 15 liter boleh, enggak apa-apa. Ya, karena kan buatan kita sendiri. Enggak apa-apa. Semua tanaman-tanaman berbuah. Buat duren, buat mangga, buat padi, buat kacang, buat jagung, buat melon, semua tanaman-tanaman yang berbuah di atas. Berarti pemakaian satu pohon berapa? Bukan hektar. Yang besar. Nah, kalau tanaman durian yang sudah besar, tinggi itu rata-rata satu pohon itu 1 liter. Campur 5 liter, disiramkan saja itu, dikeliling itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali untuk duren, untuk sawit gitu kan. Itu bukan, kalau itu yang besar tinggi itu sulit, jadi udah kocor aja, diputar aja. Kalau bisa disemprot monggo. Ya, sama batal kurti, sama yang udah tinggi-tinggi gitu aja aplikasinya ya. Bisa semua ya. Ketika mau berbuah. Cabai? Hah? Apa cabai? Ya sama. Cabai kalau cabai kan pendek, disemprot aja enggak apa-apa. Itu ketika mau berbuah itu ya? Iya, masuk fase generatif. Iya. Vegetatif itu pertumbuhan awal. Kalau generatif kan pembuahan. Masa nganak lah, masa manak kalau orang Jawa, masa manak. Oke, jelas Bapak Ibu. Nanti kita sharingnya habis ini kopi break. Bapak Ibu ngopi di tempat kita udah sediakan. Nanti habis itu kopi langsung nyuntulung, mandi-mandi dulu, istirahat dulu di tempat penginapan masing-masing. Karena habis maghrib 6:30 balik lagi ke sini, makan malam di sini. Nanti kita full diskusi, Ibu tanyakan semua sampai jam 12 malam. Ya. Jadi pertanyaannya yang belum terjawab sekarang dicatat aja dulu. Oke? Ya, saya tutup dulu Pak ya. Oke, terima kasih. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ngopi dulu.